Hari ini setelah melalui serangkaian pembahasan di sidang kabinet, di rakor teknis di Menko Perekonomian, dan di rapat terbatas di Istana, pemerintah memutuskan untuk melakukan pengalihan subsidi BBM dari sektor konsumtif ke sektor-sektor produktif. Maka bagi kita tidak ada pilihan lain, harus terus memperbesar kekuatan, harus terus melakukan perlawanan, bahwa hari ini tidak ada kompromi bagi kita untuk anggota Dewan menyetujui kenaikan harga BBM. Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Banyaknya jumlah penduduk yang ada ini pula mengakibatkan tingginya intensitas transportasi yang ada. Jenis transportasi yang paling banyak digunakan di Indonesia sendiri adalah transportasi pribadi, yang mana membutuhkan banyak sekali suplai BBM. Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur, merupakan salah satu kota yang membutuhkan banyak sekali suplai BBM. Sehubungan dengan banyaknya mahasiswa yang diterima di Universitas di Malang setiap tahunnya, berdampak langsung pada jumlah penduduk yang semakin meningkat dan konsumsi bahan bakar yang semakin meningkat pula. Namun, jumlah bahan bakar yang tersedia semakin menipis. Hal tersebut menjadikan suatu masalah, suatu kondisi yang disebut dengan kelangkaan. Permintaan konsumen yang semakin meningkat tidak diimbangi dengan persediaan bahan bakar yang semakin menipis. Akibatnya, kelangkaan terjadi, harga pun menjadi semakin mahal. Keputusan kenaikan harga BBM yang diluncurkan pada saat ini oleh Presiden Indonesia merupakan salah satu kebijakan terkait dengan semakin menipisnya bahan bakar dan penggunaan transportasi pribadi yang semakin meningkat. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kemacetan yang terjadi terkait dengan banyaknya kendaraan pribadi, sehingga untuk mempengaruhi masyarakat beralih menjadi kendaraan umum. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang menanggapi kenaikan harga BBM ini merupakan kebijakan yang hanya membebani masyarakat. Padahal, banyak sekali uang dan pemotongan subsidi yang dialokasikan ke bidang pendidikan dan pembangunan infrastruktur, sehingga banyak warga yang melakukan unjuk rasa yang bersifat anarkis. Kenaikan harga BBM menjadikan sebuah potensi dan masalah. Potensinya diharapkan dengan kenaikan harga BBM dimaksudkan untuk pengalihan penggunaan kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum. Namun, kondisi kendaraan umum yang tersedia belum terfasilitasi secara baik, sehingga masyarakat enggan untuk menggunakan kendaraan umum. Memakai transportasi publik seperti angkutan umum dan becak, sehingga kita bisa mengurangi kemacetan dan juga ramah lingkungan. Ini aksiku, mana aksimu? dan menghemat air. Halo, kita dari Hello Green Community Malang yang menanti barang akal Malang dalam mengkampanyekan rasa terima kasih kita untuk public transportation. Ada juga masyarakat yang setuju terkait dengan kenaikan harga BBM yang dimaksudkan pemerintah, seperti yang diutarakan oleh mahasiswa ini. Jokowi kan lagi naikin BBM, kira-kira menurut Mas apa sih manfaat dari kenaikan itu sama masalahnya juga yang ditimbulkan dari kenaikan BBM itu? Kenaikan BBM menurut saya sudah tepat karena kenaikan BBM bersubsidi bisa menghemat anggaran negara yang membuat agar bisa dialihkan kepada program-program yang lebih berguna.
yang bisa lebih memberdayakan rakyat, karena menurut saya subsidi BBM sangat tidak tepat sasaran karena masih dinikmati oleh kalangan yang belum. Terus untuk masalah dari kenaikan BBM itu sendiri Mas? Mungkin masalahnya apa ya? Masalahnya mungkin masih belum bisa diterima dengan baik oleh rakyat, tapi menurut saya inilah yang dimaksudkan dengan Presiden Jokowi pada saat pidatonya, bahwa kita harus bersakit-sakit dahulu untuk menikmati kejayaan di masa yang akan datang. Makasih ya Mas. Masalah lain yang ditimbulkan akibat kenaikan harga BBM adalah naiknya harga kebutuhan pokok maupun kenaikan harga-harga barang lain, sehingga masyarakat semakin susah untuk memenuhi kebutuhan yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan. Kenaikan harga BBM, kenaikan pendapat Bapak terkait kenaikan harga BBM apa Pak? Agak sulit, Pak. Sulit. Hasilnya itu. Lihat di kamera, Pak. Hasilnya gimana Pak? Terus Kayak biasanya itu hasil kayak mau 50.000 buat belanja cukup. Sekarang dapat 60.000 kan nggak cukup gitu loh. Padahal kan mahal semua. Makan itu biasanya kan di warung ini habis 8.000, 7.000, sekarang hampir 15 satu makanan itu. Terus kalau untuk orang-orang yang naik kendaraannya sendiri masih tetap ramai atau berkurang Pak? Ya biasa. Biasa ya? Ya nggak berkurang. Untuk tarif angkutannya 4.000. turun atau udah naik? Udah naik 4.000 Pak? ya. Oh, udah naik sesuai sama BBM-nya juga ya Pak ya? Ya. Terus kalau dikira-kira untuk Bapaknya sendiri beli bensinnya itu apa, ngerasa berat atau enggak Pak? Yo, selisihnya 50.000 per hari. Biasanya kayak satu hari saya itu habisnya ya 70, 75. Sekarang paling minim 130. Itu untuk bensin doang ya Pak? Bensinnya toh, bukan belum lain-lain. Dampak positif yang bisa diambil dari kenaikan harga BBM, yakni diharapkan pengalihan transportasi pribadi ke transportasi umum, pengguna jalan kaki semakin meningkat, peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur terkait dengan pemotongan subsidi BBM, sehingga kenaikan harga BBM merupakan upaya untuk mewujudkan sistem transportasi maupun sistem kegiatan serta mewujudkan Indonesia yang lebih baik.